Perseteruan perebutan hak asuh anak antara Sania Marwa dan Atta Lareksya tak jua usai. Sah secara hukum dan menang atas hak asuh anak, Sania tetap tak bisa tinggal bersama dua buah hatinya sejak bercerai pada 2017. Aku keluar rumah tuh pamit sama dia loh. Pamit bawa anak ya? Bawa, pamit salim. Berarti dia mengetahui. Ya bukan mengetahui lagi, aku salim, aku bilang aku mohon maaf, aku udah nggak bisa lagi dalam pernikahan ini. Makanya kamu juga tidak ada pemikiran negatif ketika dia datang mau ngajak anak-anak pergi makan. Lempeng aja, barang-barang semua aku tinggal di sana. Ternyata kedepannya sangat sinetron. Sania dan pihak pengadilan agama Cibinong bahkan pernah datang ke kediaman Atta Larik pada tahun 2021 untuk membawa anak-anaknya tapi gagal. Pria kelahiran 2 Juni 1973 itu mengungkapkan sudah memberikan kesempatan kepada Sania untuk merawat anak-anaknya. Namun, kedua anaknya memilih untuk tetap bersamanya. Kembali lagi kita yang orang dewasa ya, yang ngatur di luar ranah hukum ini gitu loh. Ya berarti ada de facto. Itu de jure ya, de jure silakan saya mesti ngasih secara de jure. Tapi hukum kita kan juga menimbang yang namanya de factonya. Kenyataannya si anak nggak mau. Makanya saya itu cuma kelimpahan anak yang lebih percaya kepada saya lah. Seburuk-buruknya saya mungkin di mata netizen, di mata anak-anak sendiri, tapi anak lebih prefer ke saya. Saat menjadi saksi dalam sidang uji KUHP tahun 1946, pasal 330 di Mahkamah Konstitusi, Sania mempertanyakan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap. Sania dan 5 pemohon meminta MK menyatakan frasa barang siapa dimaknai setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung anak. Makanya itu poin aku di MK kemarin. Saya adalah pemegang hak asuh ingkrah dari anak A dan B. Betul. Tapi saya tidak mendapatkan hak saya dan aparat-aparat negara tidak ada yang bisa melakukan apapun. Mau itu kepolisian, mau itu pengadilan, mau itu panitera, jurusita, mereka tidak bisa melakukan apapun. Itu kalau menurut aku udah kategorinya cacat hukum. Dan ini bukan masalah main-main loh, ini masalah hak anak dan hak orang tua. Hingga saat ini, Sania masih berjuang agar anak-anaknya bisa kembali ke pelukannya. Sederet selebritas pernah memperebutkan hak asuh anak-anak mereka, bahkan prosesnya ada yang bertahun-tahun. Siapa sajakah mereka? Berumah tangga selama 12 tahun, Maya Estianty dan Ahmad Dhani resmi bercerai pada 23 September 2008. Maya dan Dhani sempat memperebutkan hak asuh ketiga anaknya. Dhani bahkan sempat tidak mengizinkan Maya untuk bertemu ketiga putranya. Dulu kan sempat habis cerai ya? Cerai itu kan dibanding-banding terus, ya. Terus sempat kan waktu yang pengadilan pertama, kedua, ketiga kan gue menang anak-anak ya kan. Baru pengadilan keempat yang peninjauan kembali kan anak-anak boleh memilih karena sudah di atas 12 tahun kan. Kan anak-anak belum dikasih ke gue. Dari proses gue yang tadinya sempat sesakit, sedih, nggak bisa ketemu anak-anak, sampai ya itu gue belajar melepaskan kemelekatan di situ tuh. Tahun 2015 saat tertimpa musibah kecelakaan, Maya akhirnya dapat kumpul kembali dengan ketiga anaknya usai 7 tahun berpisah. Kini Maya dan ketiga anaknya sering berlibur bersama, juga dengan suami Maya, Irwan Musri.
Marsyanda dan Ben Kasyafani memperebutkan hak asuh putri sematawayang mereka pada sidang perceraian keduanya tahun 2014. Setelah melalui cukup banyak proses, akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Ben. Pas proses perceraian, karena kan kita kan di sidang, aku ada lawyer, Ben ada lawyer, terus masing-masing berjuang supaya siapa nih yang dapat hak asuh anak gitu-gitu kan, saling membuka borok satu sama lain di depan sidang. Mau nggak mau itu harus dilakukan kan? Memang sistemnya harus bikin kita melakukan itu. Nah jadi itu bener-bener kayak perang banget. Nah satu hal yang dulunya aku sesali, which is aku nggak naik banding ketika hak asuh jatuh ke Ben dengan alasan Marsyanda punya bipolar disorder. Demi kebahagiaan putri sematawayang mereka, Ben dan Marsyanda tetap menjalin hubungan baik. Putri mereka pun kini mendapat kasih sayang dari dua ibu, dari Marsyanda dan dari istri baru Ben Kasyafani. Menikah pada 19 April 2015, Risty Tagor dan Stuart Collin hanya bertahan harmonis selama 4 bulan. Pasangan ini resmi bercerai pada 24 Maret 2016. Stuart sempat menginginkan agar bisa mengurus anak bersama, namun hak asuh anak jatuh ke tangan Risty Tagor. Tapi aku selalu berusaha untuk bisa menuhin porsi-porsi itu buat kalian semampuku. Terus apapun itu, tolong saling sayang bertiga. Apapun cerita di baliknya, tolong saling menyayangi bertiga. Karena seburuk dan serusak apapun kita, keluarga itu tempat kembali. Usai berpisah, keduanya menjaga jarak. Stuart juga merasa dipersulit bertemu anak hingga sempat meminta bantuan KPAI. Saat bercerai dengan Ivan Fadila pada 2013, kedua putra artis senior Vena Melinda memilih untuk tinggal dengan sang ayah. Dan finally aku nggak bisa juga membuat mereka nggak jadi anak broken home gitu. Karena mungkin jodohnya emang cuma sampai sana gitu. Yang aku tuh suffer banget gitu. Dari 2013 sampai 2016 aku sampai kurus kelinci. Aku nggak bisa ketemu mereka seperti aku waktu sebelum pisah kan. Saat proses perceraian usai kedua putra Vena dan Ivan sudah berusia lebih dari 12 tahun, mereka memilih akan tinggal dengan ayah atau ibunya.